Halo Sobat Value Investor sekalian, ketemu lagi. Oke, pada saat ini kita akan lanjut sesi Q&A kita yang keenam ya. Oke, pertanyaan selanjutnya ada dari Pak Tingki Wingki. Pak Marlon, kalau mau tanya, kalau ini untuk pertanyaan video yang cara hitung rasio turnover ya kawan-kawan ya. Oke, mau tanya, kalau nilai 73 hari ini disetarakan dengan nilai rupiah, gimana hitungnya ya? Secara konsep, ini cash gap day inventory plus day receivable plus day payable. Kan untuk mengetahui berapa sih duit mati di luar aset tetap yang mesti owner siapkan supaya operasional berjalan lancar. Nah, nilainya ini berapa? Oke, kalau di sini ditanya duit mati yang mesti disediakan owner, berarti gampang 73 hari ini Bapak tinggal kalikan dengan HPP-nya aja. Jadi HPP setahun Bapak bagi 360 dikali 73. Itulah duit yang owner bakal harus siapkan untuk memenuhi gap antara gap gap produksi dengan gap penagihan ini ya. Terus lanjut lagi saran juga Pak bahas change in working capital ya. Rasanya ini penting deh. Banyak suhu abal-abal di luar sana yang berpedoman ini perusahaan punya CFO bagus, punya kalau perusahaan punya CFO bagus tuh artinya bagus ya nak, tanpa dia mengecek apakah terjadi penurunan piutang, dalam kurung cuma tarik-tarikin piutang tapi nggak bisa jualan atau penambahan hutang dagang atau penurunan inventory trims. Oke, jadi benar Pak, untuk masalah CFO saya udah pernah bahas di video saya sebelumnya juga, Bapak bisa cek. Jadi perusahaan yang CFO negatif itu belum tentu selalu jelek. Karena kan kalau dia lagi ekspansi, apalagi kalau dia kasih piutang pasti selalu CFO-nya itu pasti negatif. Begitupun kalau CFO positif itu juga belum tentu selalu bagus. Benar yang seperti Bapak bilang, itu kita mesti cek kenapa dia bisa CFO negatif, kenapa bisa CFO-nya positif gitu ya. Jadi mesti dicek juga kenapa bisa CFO-nya itu negatif sama positif. Itu yang paling penting. Jadi kita mesti lihat detail. Jadi jangan cuma pukul rata, oke negatif jelek, oke CFO positif pasti bagus. Enggak. Benar yang seperti Bapak bilang, mesti cek baik-baik. Ya. Oke, kita lanjut lagi di pertanyaan selanjutnya pada Pak Diki M pada video investor harus punya faith. Thanks Kon Marlon, mau tanya dong, kalau misal ya saya hitung saham A, fair value di 4.000 dan saya beli di 2.000. Lalu saya ketemu perusahaan lain yang bagus, katakanlah saham B. Saya hitung fair value di 800 dan saya beli di 500. Nah, lalu saham A naik dari 2.000 ke 3.000. Artinya potensi naik lagi cuma 33%. Kalau ke fair value versi saya, perlu nggak saya switch ke saham B jika saham B masih 500 dalam kurung mengingat ada potensi 60% ke fair value versi saya. Saya masih bingung proses switching itu sebaiknya gimana. Oke, jadi Pak Diki benar. Jadi kalau memang ini kalau memang kita ngomong masalah perbedaan antara di BV-nya aja ya Pak ya, potensi ke fair value BV-nya ya. Kita anggap semua semua parameter itu sama gitu, kayak pernya sama lah, prospek usahanya ke depan kita anggap semua sama lah ya. Jadi benar, jadi kalau memang Pak Diki ketemu di tengah jalan seperti ini ya harus switch. Kan seperti yang saya bilang juga, kita biasa jual saham itu alasannya ada tiga. Pertama karena kita butuh uang, ini udah bohot, udah harus jual at any price. Kedua, dan kalau bisa sih yang pertama ini jangan kejadian, makanya kita selalu atur cash pengeluaran kita mau seperti apa gitu, kita udah buat rencananya. Jadi kita punya nafas, kita bisa atur gitu kan. Kedua, kalau harga saham ini udah fair value menurut kita. Dan dalam case ini, dalam saya pribadi, perjalanan saya pribadi, saya selalu jarang kesampaian eh, hal nomor dua ini gitu ya. Lebih sering lagi yang seperti ini, saya switch. Jadi saham saya di tengah jalan ternyata ada yang lebih bagus lagi, lebih murah lagi ditawarkan, saya biasa switch. Jadi ini yang paling sering kenapa saya biasa jual saham karena ini. Ya, jadi ada punya market menyediakan tiba-tiba market menyediakan sebuah potensi, sebuah investasi, sebuah saham yang jauh lebih murah daripada saham-saham yang kita hold. Nah, itu saya biasa switch aja. Saya tuker gitu. Even
Oke, dari Pak Budi ya, di pertanyaan di Q&A nomor 5, di video Q&A nomor 5 ya. Terima kasih Pak Marlon atas jawabannya dan pembahasan-pembahasannya Pak. Pak Marlon ingin bertanya, untuk menghitung CAPEX, apakah cukup melihat di cash flow statement bagian investasi, terus bagian pembayaran untuk pembelian aset tetapnya saja Pak? Atau ada bagian-bagian lain yang perlu diperhatikan? Oke, kalau untuk melihat CAPEX sih, biasa lihat di cash flow udah bener, terus Bapak lihat apa cross check ulang di aset tetapnya. Jadi kan biasa kan capex itu kan kebanyakan selalu pembelian aset tetap. Jadi aset tetap itu pasti selalu bertambah, Bapak tinggal cross check aja. Tapi ada kadang beberapa perusahaan yang apa laporan keuangan perusahaan yang sudah menyediakannya itu kalau nggak salah di bagian informasi segmen, Bapak bisa lihat di informasi segmen di bagian operasional kalau saya nggak salah. Tapi ini nggak semua perusahaan, nggak semua laporan keuangan ada tulisin. Tapi beberapa perusahaan yang gede-gede itu sudah ada tulis. Tapi kalau memang dia nggak ada tulis, ya Bapak kita mesti cek manual ya seperti yang Bapak bilang itu. Jadi di laporan cash flow-nya kita lihat ada pengeluaran untuk beli aset tetap apa, kita cross check ke sisi aset tetapnya ada penambahan untuk bagian apa aja. Mungkin seperti itu mungkin Pak. Terus kita lanjut lagi di pertanyaan pada Pak David Low di video Q&A nomor 5. Pak Marlon, apa tanggapan Bapak mengenai berinvestasi di perusahaan yang tidak membagi dividen, sedangkan kinerja perusahaan tidak terlalu istimewa? Contoh perusahaan Penny Invest dari segi ROA dan ROE sangat kecil sekali, tapi uang cashnya hanya dibiarkan menganggur di bank saja. Oke, jadi untuk menjawab pertanyaan ini saya udah ada bikin video di setelah video Q&A 5, itu ada video tentang return of equity, saya lupa ada ROE dari sudut pandang lain ya kalau nggak salah judulnya. Nah, Bapak bisa cek di sana, saya rasa mungkin ini bisa menjawab ya Pak ya. Oke, kita lanjut lagi. Pertanyaan selanjutnya. Kak, bagaimana cara biar nggak FOMO, fear of missing out ya, saham arah, saham naik kenceng, but kita sedang invest gimana ya Kak? Oke, kalau FOMO, biar nggak FOMO gampang, jangan lihat running trade. Jadi kan kita kan investor kerjanya kan, ya kita menghitung, benar-benar kita hitung dulu, sebagai fundamental kita hitung dulu asetnya segala macam, baru memang kalau memang harga itu murah di market ya baru kita beli. Nah, pada saat kita lihat market pun, pada saat kita mau eksekusi beli atau jual, setelah itu kita tinggal aja. Jadi kalau Bapak bilang gimana biar nggak FOMO ya gampang, nggak usah lihat running trade. Nah, begitu kita udah lihat running trade, ya udah itu berarti tujuan kita memang udah bukan untuk investasi lagi gitu. Jadi gampang. Jadi kalau memang Bapak sudah hitung untuk mau beli saham, Bapak hitung dan ternyata seandainya kalau Bapak antri ternyata hari itu belum dapet ya kalau saya pribadi biasa, kalau memang barang saya nggak dapet di antrian, ya udah saya biarin aja gitu, cuekin, anggap ya itu belum rezeki gitu kan. Jadi nggak usah dikejar, jangan kejar kereta naik, karena semakin kita kejar pasti persentase MOS kita itu semakin kecil gitu ya. Semakin kita kejar persentase MOS kita itu semakin kecil gitu. Ini dalam artian kalau mamanya kereta itu naiknya kenceng banget. Tapi kalau memang dia cuma naik 1-2%, 3% ya, dan ternyata kita MOS-nya masih cukup dan belum ada perusahaan lain yang menawarkan MOS selebar ini, meskipun harganya sudah naik 1-2-3% ya Bapak, kalau saya pribadi biasa tetap ngikutin aja, tetap pas bidnya dinaikin dan seterusnya. Mungkin seperti itu Pak. Jadi biar nggak FOMO, ya udah kita tetap mesti rasional berpikir, adakah di market disediakan saham yang MOS-nya lebih tinggi lagi pada saat saham yang kita incar ini naik duluan dan kita belum dapat barangnya. Jika ada, ya bisa pertimbangkan untuk melihat saham yang lain lagi. Gitu ya. Jadi nggak usah dikejar, kalau apalagi kalau dia udah naik tinggi banget, udah arah, ya nggak usah dikejar, lepasin aja gitu. Oke, lanjut. Oke, ada Pak Tony ya. Ini dari video fokus inner score, lupakan outer score ya.
Pak Marlon, mohon penjelasan mengenai rugi kurs. Bagaimana terjadi? Apakah ada dana yang keluar dari rugi kurs atau hanya pembukuan saja? Jika pembukuan dalam USD seperti Power, mengapa bisa rugi kurs juga? Oke, yang seperti Power, tadi saya udah lihat sekilas aja ya di laporan laba ruginya Pak, itu memang dia masih dalam bentuk komprehensif. Kalau komprehensif itu memang cuma di atas kertas. Kalau Bapak yang maksud yang tadi rugi kurs yang di rugi kurs yang di POWR ini yang di 231 ya kalau nggak salah angka tadi saya lupa ingat. Nah ini memang dia belum ya oke. Pertanyaan tentang POWR. Oke, jadi di sini POWR itu saya udah lihat dia hanya di rugi kursnya itu dicatatkan di di komprehensif. Di komprehensif. Arti komprehensif sendiri adalah transaksi yang belum eh, apa belum belum ditutup. Jadi ibaratnya kayak apa ya? Itu jadi kalau Bapak tanya keluar cash apa enggak, itu nggak keluar cash. Komprehensif itu sendiri karena kan pelaporan keuangan kan tiap 3 bulan dan sampai 1 tahun itu kan mesti ditulis posisi aset sama liabilitasnya. Nah, sedangkan kurs rupiah sama dolar ini kan selalu mengambang. Nah, perbedaan-perbedaan kursnya inilah yang menyebabkan yang di laporan keuangan POWR ini ada terjadi selisih selisih ada selisih rugi kurs jadinya, tapi ini komprehensif sifatnya. Di sini juga saya udah lihat, Bapak bisa lihat di catatan kakinya, di catatan kaki 25, di situ ada Bapak bisa lihat. Jadi POWR ini kan dia mencatat laporan keuangan dalam bentuk USD. Sedangkan di catatan kaki 25, di sini aset neto dia itu masih dalam bentuk rupiah. Ya, masih dalam bentuk rupiah. Aset netonya itu masih dalam bentuk rupiah. Ya. Nah, sehingga setiap terjadi di sini ini kan catatan kaki 25. Bapak bisa lihat di catatan kakinya lanjut yang di resiko mata uang asing di B ya, catatan kaki resiko kalau saya nggak salah ingat. Di situ ada di pembagian di ABC kita lihat nih B. Di sini Bapak bisa baca pada tanggal 30 September 2020 dan 2019 jika nilai tukar rupiah terhadap dolar terapresiasi atau terdepresiasi. Jadi karena asetnya lebih banyak rupiah, kalau umpamanya aset rupiah itu asetnya itu lebih banyak rupiah ketimbang liabilitasnya. Jadi kalau asetnya rupiah ini lebih rupiah terhadap dolar ini rupiah menguat, ya. Ini rupiah menguat apresiasi, artinya di sini ditulis eh di sini ditulis terapresiasi atau terdepresiasi 10% dengan semua variabel lainnya tetap ya. Jadi kalau rupiah itu terapresiasi atau terdepresiasi atau turun 10% dengan asumsi semua variabel tetap, variabel yang lain semua tetap ya. Laba sebelum pajak penghasilan untuk periode 9 bulan terakhir pada 30 September 2020 dan 19 akan menjadi lebih tinggi atau rendah. Jadi kalau dia terapresiasi akan menjadi lebih tinggi karena aset rupiah itu lebih banyak. Jadi kalau dalam bentuk rupiah itu lebih banyak dicatat asetnya rupiahnya. Jadi kalau rupiah menguat dia untung, kalau rupiah melemah terhadap dolar terdepresiasi dia rugi. Ya, untung ruginya berapa? Oke. Masing-masing sebesar 14 juta, 700 sama 14 juta ya. 14.788.893 sama 14.062.070 ya. Jadi di sini kalau Bapak tanya kenapa bisa terjadi rugi kurs di POWR itu ya karena ini. Ya, karena pada waktu 2019 akhir dolar itu mungkin sekitar 13 di sini di catatan kakinya ya Bapak bisa lihat itu sekitar 13.900 yang diakuin. Kalau di 2020 Q3 itu sekitar 14 ribuan ya. Jadi rupiah melemah jadi menyebabkan dia rugi kurs seperti itu ya. Oke, sekitar seperti itu ya Pak ya. Oke, kita lanjut lagi di selanjutnya. Selanjutnya, oke dari Pak Tingki Wingki ya. Ini sih dari video melihat ROE dalam kacamata lain dan hubungan antara PBV ya.
Dari Pak Tingkuinggi bertanya, ya ini sih udah pasti. Terus solusinya bagaimana ya? Mesti pilih mana? Saham yang PBV tinggi plus ROE tinggi dalam kurung rajin bagi dividen, atau PBV rendah plus ROE rendah, titik keseimbangannya di mana? Andai saham dengan ROE plus minus 16% di PBV berapa sehingga harga saham bisa dikatakan murah? Andai saham dengan ROE plus minus 7% di PBV mana, berapa sehingga saham dikatakan murah. Oke, jadi untuk lihat dia punya perbandingan, biasa sih saya selalu perbandingkan antara surat utang negara jangka panjang. Nah, ini mungkin mirip konsepnya seperti bond equity valuation. Jadi Bapak bisa cek di video saya sebelumnya, itu saya ada pernah bahas tentang bond equity valuation. Bapak bisa pelajarin di sana. Itulah jadi kenapa kita ambil surat utang negara jangka panjang, karena kita berasumsi surat utang negara itu paling aman. Nggak ada namanya gagal bayar, pokoknya ya fraudnya dan bunga itu nggak ada gagal bayar. Jadi udah less, sangat-sangat kurang resiko gitu. Meskipun ada resiko negara bangkrut, tapi itu jarang jarang banget terjadi. Dan kita ambil returnnya itu kalau umpamanya kita anggap nih, kalau umpamanya surat utang jangka panjang negara bisa 10%, berarti kalau umpamanya kita taruh di kita dapat kita dapat return of equity 10% juga, buat apa kita invest di saham? Ya kita kesampingkan dulu ini, anggaplah perusahaan ini nggak berkembang gitu kan, karena di saham itu kan ada plus growth harusnya ya. Jadi buat apa kita investasi saham yang dimana ada resiko perusahaan ini mandek gitu loh. Jadi operasionalnya mandek. Jadi mengapa kita pakai pembandingan di bond jangka panjang ya karena ini. Gitu ya Pak ya. Oke, kita lanjut lagi ke pertanyaan selanjutnya. Ada dari Pak Muhammad Elias, all in di satu emiten Pak. Ya, saya nggak satu emiten Pak. Sementara saya pegang nggak satu emiten, tapi investasi saya cukup fokus, masih masih jauh di bawah 10 emiten. Ya, sampai di sini dulu pembahasan kita. Kita akan ketemu karena pertanyaannya habis ya semua ya. Kita akan ketemu di pembahasan selanjutnya. Jika teman-teman ada pertanyaan yang belum ditanyakan, bisa komen di bawah ya. Oke, bye.